Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Mang Didi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nasi goreng ya. Apakah nasi goreng ini bisa dimakan oleh orang yang menderita kencing manis atau diabetes? Yuk kita mulai bahas. Nasi goreng itu ya kurang bagus ya. Mengapa demikian? Ya kalau dibanding dengan nasi putih, ini kita bilang sama-sama nasinya ya. Bukan berarti nasi plus lauk ya. Karena nasi goreng bisa dimakan pakai lauk, nasi juga pakai lauk ya. Kita kesampingkan dulu lauknya. Kita bahas nasinya saja ya. Kalau nasi putih ya nasi putih memang seperti itu. Tapi kalau nasi goreng tentu dalam memasaknya ini ditambahin macam-macam ya. Entah itu ada saus, kemudian ada mungkin cabai yang sudah dihaluskan ya untuk bikin rasa pedas, kemudian bumbu dan minyak yang ini dan itu ya ditambah-tambahin lah pokoknya. Yang kayak orang-orang jual nasi goreng itu kan ada ya di sampingnya kayak botol itu ya, kasih ya, kemudian dikasih air untuk air nggak ada ya, air ya mie ya. Kalau yang mie kuah ya ada airnya. Kalau nasi goreng mungkin ya sedikit dikasih air mungkin ya untuk memudahkan dalam meratakan bumbunya ya. Jadi di bolak-balik seng seperti itu. Mungkin ya dikasih sedikit air ya untuk memudahkan dalam meratakan bumbunya agar merata di seluruh nasi goreng itu. Kalau hanya nasi sama bumbu itu kan kayak lengket ya, jadi kayak susah ya. Apalagi kalau nasinya itu nasi yang lengket-lengket itu ya, yang lunak ya. Biasanya pakai nasi yang pera ya. Nasi yang terpisah-pisah ya antara satu dan lainnya, itu nasinya itu nggak lengket-lengket, yang lebih mawur gitu ya. Itu kan enak ya buat nasi goreng, gampang menghaluskannya. Tapi kalau nasinya lengket-lengket itu nggak bagus ya, karena dia saling melekat gitu. Nah ini teman-teman bedanya. Kalau nasi putih ya nasi putih memang seperti itu. Kalau dimakan ya tentu bisa bikin kadar gula naik, tapi itu masih ya, memang makan apapun kita kan diubah menjadi gula juga di dalam tubuh. Ya tetap mau makan apa lagi yang kita hidup di Indonesia, makanan pokoknya juga nasi ya. Yang terpenting itu nggak usah terlalu banyak ya, itu aja lah. Tetap milih apalagi kalau kita hidup di kampung ya, dengan ekonomi yang apa adanya ya. Mau nggak makan nasi makan apa? Mau beli nasi merah, kendalanya di harga. Ya udah yang apa adanya itu dimakan. Yang penting nggak terlalu over, nggak terlalu banyak, cukup sudah terasa kenyang sudah berhenti. Intinya di situ kok. Nasi goreng pun masih bisa dimakan, jangan takut ya, asalkan nambahnya banyak ya. Kita bicara banyak sedikit ini kan relatif ya. Cobalah kalau kita kan bahas tentang nasi goreng ya. Kalau teman-teman beli nasi goreng di pinggir jalan itu kan biasanya dibungkus pakai kertas minyak ya, lebar, kemudian kalau dibuka itu banyak sekali ya. Itu nggak mungkin kita habiskan sendiri. Bahkan orang yang nggak punya diabetes pun nggak disarankan untuk, nggak saya sarankan, lebih tepatnya nggak saya sarankan untuk menghabiskan semuanya. Itu sangat banyak ya, luar biasa. Saya pun bahkan separuh pun nggak habis. Nah itu silakan makan, tapi jangan sampai lebih dari separuh itu sudah kebanyakan ya. Itu intinya di situ, intinya di jumlahnya ya. Nasi gorengnya tetap bisa dimakan, intinya jangan banyak-banyak. Nah itu kalau saya bandingkan aman mana nasi putih sama nasi goreng, ya tentu saya lebih berpihak ke nasi putih. Karena nasi putih ya memang seperti itu, nasi setelah adang ya, setelah ditanak nasi putih, kemudian dicampur lauk-lauk itu ya sudah seperti itu. Tapi kalau nasi goreng dia dipanaskan lagi, kemudian dikasih bumbu, dikasih ini dan itu, kemudian dikasih ya apalah campur-campuran. Nah itu yang bikin gula darah naik, lemak kemasukan kolesterol karena minyak itu. Itulah yang bikin nasi goreng itu lebih berisiko ya. Tapi ya itu tadi, kalau dalam hitungan 1 bulan saran saya ya maksimal 3 kali saja ya, atau seminggu sekali. Itu pun sudah kebanyakan, seminggu sekali itu ya. Sebulan 3 kali lah makan nasi goreng ya. Dan setiap beli jangan dihabiskan semuanya, paling banyak ya 1 piring. Itu dalam 1 piring jangan dihabiskan semuanya. Yang penting sudah cukup, rasanya sudah masuk di lidah dan rasa enaknya
sudah hentikan. Intinya itu bukan di nasi gorengnya, tetap boleh dimakan. Yang jadi masalah adalah jumlahnya, banyak atau sedikit, seperti itu. Itu aja, semoga bermanfaat ya. Kita nggak bahas tentang lauknya, kita bahas tentang nasinya saja. Perbandingan antara nasi putih dan nasi goreng, saya lebih berpihak ke nasi putih. Nasi goreng silakan dipilih sebagai hiburan atau rekreasi lidah ya, sebulan cukup maksimal 3 kali lah, semacam itu. Nah, yang tepatnya porsi yang saya ingatkan ya. Karena apa? Kenaikan gula darah itu cukup cepat ya. Setelah satu makan 1 jam kemudian itu sudah naik. Tetapi itu seiring dengan aktivitas kita jalan, kita melakukan ini itu, dia akan terserap, dia akan digunakan oleh tubuh sebagai apa namanya, energi, kemudian dia akan menurun lagi. Nah, semacam itu. Intinya jangan terlalu banyak, hanya itu saja. Masih boleh dikonsumsi nasi goreng ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.